Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsentrasi saya pengaruh karakteristik perusahaan dan waktu pelaporan keuangan dengan profitabilitas sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur di periode 2019 sampai dengan 2023. Dan saya mulai untuk pembahasan. Pertama di sini di pembahasan sendiri saya akan membahas terkait abstrak, pendahuluan, penjauhan pustaka, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Menjelaskan terkait abstrak, yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage dan profitabilitas pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai dengan 2020. Profitabilitas juga dianalisis dan moderasi. Gunakan pendekatan kuantitatif dan sekunder. Penelitian ini menerapkan teknik purposive, serta analisis regresi dan moderated regression analysis dengan MRE. Diharapkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh positif, sedangkan leverage pengaruh negatif terhadap laporan. Profitabilitas diprediksi mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel untuk. Nah, dalam abstraknya dengan kata kuncinya adalah ketepatan waktu pelaporan dan perusahaan leverage, profitabilitas, dan terakhir variabel moderasi. Untuk pendahuluannya sendiri, sini saya tambah adalah latar belakang masalah. Laporan keuangan yang tepat waktu sangat krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, terutama bagi perusahaan yang terdaftar di bursa. Regulasi dari OJK menekankan pentingnya penyampaian laporan keuangan tahunan maksimal 3 bulan setelah tahun itu berakhir. Keterlambatan dalam pelaporan dapat mengurangi kepercayaan investor dan menurunkan reputasi perusahaan di pasar. Beberapa karakteristik internal berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan, antara lain peran perusahaan, leverage, profitabilitas. Perusahaan besar cenderung memiliki sistem dan sumber daya yang memadai untuk menunjang pelaporan yang efisien. Sebaliknya, tingkat leverage yang tinggi dapat menjadi hambatan karena adanya tekanan keuangan yang signifikan. Sementara itu, profitabilitas bukan hanya mencerminkan kinerja keuangan yang baik, tapi juga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor lain dalam menentukan waktu pelaporan. Karena itu, profitabilitas dipertimbangkan dalam penelitian ini sebagai variabel pemoderasi. Nah, selesai bahas tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan dari di sini yang saya akan ambil dari rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? Kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? Tiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh ukuran pada ketepatan waktu pelaporan keuangan? Yang kelima, apakah profitabilitas memoderasi pengaruh leverage pada ketepatan waktu pelaporan keuangan? Dari sini, tujuan penelitiannya menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menganalisis pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tiga,
menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Yang keempat, menganalisis peran moderasi profitabilitas terhadap hubungan antara ukuran perusahaan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang kelima, menganalisis peran moderasi profitabilitas terhadap hubungan antara leverage dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Nah, dari dua ini saya akan terakhir adalah manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian itu ada dua yang dihasilkan, itu adalah teoristis, memberikan kontribusi pada pengambilan teori sinyal atau dengan bahasa Inggris signal teori, dan teori agensi atau agensi teori. Dalam konteks laporan keuangan tepat waktu. Untuk manfaat pada praktis, memberikan informasi dan manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan karakteristik internal perusahaan dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap laporan keuangan. Nah, di sini kita masuk ke tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka yang pertama itu ada landasan teori. Ini ada dua jenis landasan teori yang diambil, yaitu teori agensi. Nah, menurut Jensen dan McLean, 1977, hubungan antara pemilik dan manajemen menciptakan konflik ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Tahun 2015. Nah, untuk teorinya, menurut Spence, perusahaan dapat memberikan pada pasar mengenai kualitas melalui pelaporan keuangan tepat waktu. Ukuran dan profitabilitas menjadi positif. Itu menurut Parisa dan Suwarno. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu ringkasan pembahasan yang saya ambil. Ada dari Zailani tahun 2024, DR ukuran dan kepemilikan pada waktu, tapi stabilitas tidak memoderasi. Nah, menurut Beli 2019, profitabilitas signifikan positif. Menurut Yunus, profitabilitas signifikan leverage dan pustaka selanjutnya adalah rangka tentang rangka pemikiran. Berdasarkan teori dan hasil penelitian dapat disusun. Yang pertama, perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan, sumber daya dan sistem informasi yang memadai. Leverage tinggi dapat menimbulkan tekanan keuangan dan tekanan laporan. Ketiga, profitabilitas menunjukkan kinerja perusahaan yang mendorong pelaporan tepat waktu. Yang keempat, profitabilitas dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel lainnya terhadap ketepatan waktu pelaporan. Ini tinjauan kita, contoh model kerangka penelitian yang saya buat, yang dibuat dari penelitian ini. Untuk hipotesis penelitiannya sendiri ada dijelaskan di sebelahnya. Nah, untuk A1, untuk hipotesis 1, ukuran perusahaan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu. Nah, untuk hipotesis kedua, leverage pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis ini semakin tinggi leverage,
semakin rendah kemungkinan laporan keuangan disampaikan tepat. Ketiga, profitabilitas pada ketepatan waktu laporan. Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin profitabilitas, besar peluang perusahaan melaporkan secara tepat. Keempat, profitabilitas pada ukuran perusahaan pada ketepatan waktu laporan keuangan. Hipotesis ini menguji peran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan akan semakin kuat jika profitabilitas. Kelima, profitabilitas memoderasi pengaruh leverage pada ketepatan waktu laporan keuangan. Menguji akan semakin lemah jika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi. Nah, ini ada jenis dan bentuk. Penelitian ini mungkin kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif untuk menguji hubungan sebab para variabel karakteristik waktu pelaporan keuangan dengan profitabilitas sebagai variabel untuk populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Indonesia (PBI) selama periode 2005 sampai dengan 2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode dengan kriteria perusahaan yang konsisten terdaftar PBI selama periode pengamatan. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap selama periode 2019 sampai dengan 2020. Dari jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sepenuhnya yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan manufaktur yang diakses melalui situs resmi dan website resmi masing-masing perusahaan. Ada definisi operasional variabel. Nah, untuk perusahaan, variabel ukuran perusahaan dengan aspek pengukuran yang digunakan adalah logaritma natural total aset. Variabel leverage, indikator debt to equity ratio, (ODR), pengukurannya total utang atau total ekuitas. Variabel profitabilitas, indikator return on asset, ROA, pengukurannya laba bersih. Variabel ketepatan waktu pelaporan, kepatuhan terhadap tingkat OJK. Untuk pengukurannya, satu sama dengan tepat waktu, 0 sama dengan terlambat. Beberapa teknik analisis data adalah analisis statistik deskriptif. Kedua, uji asumsi klasik atau multikolinearitas. Tiga, uji regresi. Empat, uji moderasi dengan moderated regression analysis atau MRA. Alat bantu analisis pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau IFUS untuk memperoleh hasil yang akurat dan terpercaya. Jika ada salah-salah atau presentasi dan mungkin beberapa kalau masih belum saya paham, mohon maaf. Terima kasih. Presentasi proyek ini dapat memenuhi. Terima kasih Bu.